Kebetulan di sini saya bidangkan saya untuk memiliki pada sore hari ini. Sebenarnya yang saya bantu Jadi saya mau pasang implan. implan. Sebelumnya sudah tahu Bu tentang implan? Kurang tahu sih Bu, cuman katanya dipasang di sini ya Bu, bisa lama ya Bu. Bisa lama juga. Bu sebelumnya sudah cari-cari tahu ya di internet mungkin ya. Nah, saya akan tambahkan sedikit ya Bu. Jadi untuk implan ini sendiri dipasang di lengan yang jarang digunakan untuk aktivitas. Biasanya pakai aktivitas pakai di tangan mana? Kanan. Berarti nanti dipasang di sebelah kiri. Nah itu nanti akan dipasang 2 batang bentuknya nanti face seperti ini di lengan bagian atas. Nah itu nanti bisa digunakan sampai dengan 3 sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun. Nah, cara kecilnya bagaimana? Jadi implan ini akan melepaskan hormon progestin Bu namanya, karena ini kan hormonal. Jadi tetap dengan hormon melepaskan hormon progestin. Nah hormon ini akan bekerja nanti itu dengan cara membuat lendir cervix itu lebih kental sehingga nanti tidak bisa bertemu dengan sperma. Untungnya apa saja dapat digunakan sampai dengan 3 tahun. Lama ya Bu ya, daripada suntik yang setiap bulan ya. Kemudian juga kesuburan itu akan cepat kembali setelah nanti bisa itu sudah 2 tahun lepas ingin program lagi misalnya tidak bisa. Dan juga programnya apa saja, jadi biasanya dari pemasangan itu, dari tempat pemasangan itu bisa bergerak, maksudnya itu bisa berpindah dari tempat masang tadi Bu. Jadi tapi perlu khawatir, nanti pasti bisa kontrol rutin gitu ya. Untuk efek sampingnya nanti itu nyeri juga, terus kemerahan kebiruan setelah pemasangan, dan juga ibu tidak diperbolehkan untuk angkat yang berat-berat dulu karena kan di lengan ya Bu ya. Dan juga karena ini hormonal, nanti ibu bisa tidak teratur, kemudian penambahan berat badan dan juga bisa peningkatan tekanan darah. Nah, sebelumnya ibu tujuannya ini apa? Untuk mengakhiri kehamilan atau untuk mengatur jarak? Mengatur jarak, memang mau punya anak lagi tapi nanti dulu. Untuk anaknya umur berapa Bu? Sekarang sudah umur 3 tahun. Anaknya itu berapa? Ada juga yang terakhir itu 3 tahun. Oh 3 tahun. Iya. Tapi masih pengen punya anak. Iya. Oh ya. Kemudian saya akan jamin kerahasiaan ini. Untuk detail akan saya tanyakan lagi ya Bu ya. Namanya siapa? Iin. Untuk alamatnya Manje. ya, anak terakhir ini mungkin 3 tahun ya. Tadi sudah saya jelaskan, sudah masih ada yang juga yang nanti Ibu ini saya kan tanya-tanya supaya nanti kita mengetahui bisa atau tidak dipasang implan ya. Ibu terakhirnya kapan? 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Ibu sekarang ini juga menyusui ya. Pernah ini Bu mengalami perdarahan di antara syahid atau setelah berumur suara atau yang juga ya. Pernah ini mengalami penyakit kulit pernah nyeri yang hebat pada pendidikan itu bisa buat lihat itu kok suake gitu juga ya. Kemudian pernah nyeri di paha, betis atau di tungkangnya ibu bengkak? Enggak pernah juga. Pernah cek tekanan darah, tensi? Pernah. Itu biasanya berapa? Biasanya 110. Normal ya, enggak pernah sampai 150. Enggak pernah ya, enggak jauh dari tinggi ya. Ini ibu pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah? Pernah. Itu pernah merasa ada benjolan gitu enggak di payudara? Enggak ada juga. Sekarang ibu ada konsumsi obat anti kejang? Enggak juga. Baik, itu tadi menunjukkan dari hasil saya tadi itu ibu bisa untuk memasang implan. Nah, ibu silakan untuk menandatangani di sebelah sini kayak itu setuju. Oke, ibu silakan nanti untuk kamar mandi sampai di wastafel juga bisa untuk mencuci lengan bagian kirinya sampai atas ya Bu ya. Bagiannya di sampai atas. Persiapan alat, ada duk, bolong, ada casadipers, kemudian alat implan, klem, kemudian alat untuk pencabutan. Itu kita masukkan betadine ke cucing, kemudian kita buka aquabides, kita harus juga buka lidocaine 1%, 1 mili. Tadi udah ke kamar mandi nih, udah dicuci ya lengannya nih. Saya pakai
alas dulu. Ini saya sudah siapkan alatnya. Saya cuci tangan dulu ya, pakai APD. Yuk, kita pakai APD. Kemudian kita cuci tangan. Kita lap pakai handuk. Kemudian kita lakukan pengukuran untuk pemasangan implannya. Kita posisikan ibunya tangannya diangkat ke atas miring seperti ini. Kemudian kita ukur dari epicondylus. Dari epicondylus 8 cm. Kemudian kita buat titiknya di atas 8 cm. Kita buat titik sini, di sini, sini. Kemudian kita memakai sarung tangan. Skip. Kita masukkan lidocain. Karena ini lidocainnya 1%, maka kita campur dengan aquabidas. Aquabidasnya dengan perbandingan 1:1. Ini 1,5. Kemudian lidocainnya kita ambil 1,5. Setelah itu kita memakai sarung tangan yang sebelah kiri. Selanjutnya kita melakukan antiseptik pada bagian yang akan kita lakukan pemasangan dengan menggunakan betadine. Kita oleskan 10 sampai dengan 15 cm dari posisi pemasangan, melebar dari dalam keluar. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan duk bolong. Setelah duk ini kita pasang, kita boleh menyentuh di bagian samping-samping area pemasangan. Kemudian kita melakukan anestesi. Bu, ini akan saya suntik nggih untuk sebagai patiroso untuk anestesi supaya nanti ketika dimasukkan implannya tidak sakit. Mungkin nanti ada rasa sedikit sakit nggih Bu. Kita lakukan anestesi dengan lidocain 1%. Dengan IC dengan 0 yang pertama di area nanti insisi itu 0,3. Aspirasi kita masukkan 0,3. Selanjutnya kita ke kiri sekitar 1 cm, kita aspirasi, kemudian kita masukkan sambil kita tarik. Selanjutnya sisa 1 mili kita sebelah kanan, kita aspirasi, kita masukkan seluruhnya satu sisi. Sisa sedikit. Kemudian kita tunggu sampai 2 sampai dengan 3 menit untuk reaksi anestesinya. Kemudian kita cek apakah anestesinya sudah bereaksi atau belum. Bu, ini sudah sakit Bu? Sudah. Ada rasa kayak kebas-kebas kesemutan gitu? Ya. Ya, pastinya anestesinya sudah bereaksi. Selanjutnya kita akan melakukan insisi untuk pemasangan.
Kita melakukan incisi dengan 45 derajat dengan horizontal. Sambil kita dab karena pasti banyak darah yang keluar. Kemudian kita melakukan pemasangan implan. Kita periksa dulu posisi implan atau jumlah implannya itu sudah benar 2 atau tidak dengan cara kita geduk-gedukkan. Nah, jika sudah berarti artinya implannya sudah ada 2 dan kita lakukan pemasangan. Dengan subdermal. Kita masukkan yang sebelah kiri dulu di bawah kulit. Sampai titik yang pertama ini, sampai garis yang pertama. Kemudian kita lakukan sambil withdrawal. Jadi kita masukkan sambil kita dorong dan trokarnya kita tarik keluar sampai pada garis yang kedua. Nah, terus setelah itu kita raba. Jika sudah keluar, kita arahkan ke samping yang sebelah satunya dengan teknik yang sama, subdermal, sampai ujung. Kita putar 180 derajat. Setelah itu kita dorong. Nah, itu sambil kita dorong sambil kita dab. Kita dab. Bu, ini sudah 2 nih. Ini ada 2 batang yang sudah masuk. Implannya sudah saya masukkan. Nih. Skip. Setelah kita lakukan pemasangan, kita plaster dengan menggunakan plaster ini. Dan kita satukan kulitnya tadi dan kita melakukan pemasangan. Setelah itu kita perban dengan menggunakan band aid. Setelah itu kita dikasar di atasnya sini dan kita perban. Digader. Oke, Ibu, ini sudah selesai pemasangannya. Ini sudah saya plaster dan sudah saya kasih kasa. Nanti Ibu silahkan istirahat di depan. Nanti akan saya jelaskan untuk perawatannya di rumah. Tapi kayak nggak terlalu sakit ya. Nanti kan masih ada obat anestesinya. Nanti saya akan beri obat anti nyerinya supaya nanti sampai rumah nyerinya nggak nggak terasa ya. Nah, tadi sudah dikasih perban sama plaster di dalamnya. Cara merawatnya, nanti Ibu bisa lepas perban yang luar itu, yang besar itu nanti 2 hari, dan untuk yang plaster di dalam itu bisa lepas 3 sampai 5 hari. Nah, itu bisa kontrol ke sini nanti di hari ketiga atau hari kelima gitu. Nah, kemudian untuk nanti Ibu selama 5 hari itu usahakan untuk tidak kena air dulu ya Bu ya. Terus juga Ibu jangan angkat berat-berat dulu, terutama yang tangan ini tadi di basah ibaratnya itu jangan berat-berat dulu. Ada pertanyaan kan? Sudah. Terima kasih. Kita melakukan antiseptik. Nah, ini posisinya. Setelah itu kita melakukan antiseptik 10 sampai dengan 15 cm dari perkiraan tempat insisi. Masang dup.
Setelah itu kita melakukan insisi. Melakukan anestesi dengan menggunakan lidocain 1%. Tik 0,3 mili dari arah insisi. Aspirasi kita masukkan 0,3 dan kita sebelah kanan. Aspirasi kita masukkan sambil kita dorong, kita tarik keluar, dan kita sebelah kiri masukkan sambil kita dorong. Selanjutnya kita akan melakukan insisi dengan teknik vertikal. Sebelum itu kita harus mengecek apakah anestesinya sendiri sudah bereaksi belum. Sudah bisa kebas. Nah, setelah 2-3 menitnya sudah merasa kebas, maka kita lakukan insisi. Dengan vertikal di antara dua batang. Kita dip. Dan kita mencari dengan klem U. Skip. Udah, kita menggunakan klem U, kita lakukan pencarian. Nah, sambil kalau sudah ketemu kita keluarkan. Kita bersihkan ujung-ujungnya dari jaringan-jaringan yang ikut. Setelah itu kita ambil dengan menggunakan pinset. Nah, Bu, ini sudah satu nggih. Nah, kita lakukan pencarian lagi yang kedua. Nah, kita bersihkan lagi jaringan-jaringannya. Ini kita ambil dengan pinset. Bu, ini ya sudah dua-duanya sudah keluar nggih. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa darahnya. Kemudian kita melakukan plester, kita berikan plester. Karena tadi vertikal, maka plasternya horizontal dan kita satukan dulu kulitnya. Kita plester, kemudian kita beri kasa. Kita berikan kasa gulung. Udah. Ini sudah selesai nggih untuk pencabutannya, dan kemudian nanti kalau ada biru-biru tidak apa-apa. Nanti kasa yang di luar ini bisa Ibu lepas dalam 2 hari, yang di dalam nanti bisa Ibu lepas 3-5 hari. Yang kita memberikan alat. Dan bahan bekas pakai kemudian kita buka alat-alatnya. Mungkin di mana? Apa? Buang itu safety box. Safety box. Yes. Tangan.
salap. Duh.